Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Oke, hari ini kita mau bongkar satu mitos lagi nih. Mitos startup nomor 16. Mitos yang mana tuh? Yang bunyinya, perusahaan besar beli startup kita karena produk kita keren banget. Kedengarannya logis ya, tapi apa iya sesederhana itu? Nah, itu dia. Seringkali kedengarannya simple, tapi di baliknya, wah, rumit. Produk hebat itu, iya, penting, tapi... Tapi bukan satu-satunya gitu ya. Betul. Bahkan kadang bukan alasan utama sama sekali. Ada banyak lapisan lain yang perlu kita kupas bareng-bareng. Oke, menarik nih. Jadi kita bakal coba gali alasan sebenarnya ya, pakai sumber dari buku Startup Myth and Models. Biar kita semua, termasuk kamu yang dengerin, dapat gambaran lebih utuh soal motivasi akuisisi ini. Sip, mari kita mulai. Oke, kita bedah ya. Banyak banget kan pendiri startup yang, ya wajar sih, percaya banget produk mereka itu pusat daya tarik utama. Kayak bintangnya gitu. Iya, karena mereka curahkan segalanya ke produk itu kan. Tapi, kalau dari kacamata perusahaan besar yang mau mengakuisisi, ceritanya bisa beda. Nah, sumber kita ini nunjukin ada banyak alasan logis lain. Misalnya, ada yang namanya strategic market buy. Gimana tuh strategic market buy? Jadi mereka beli bukan cuma produknya, tapi beli posisi di pasar. Atau bahkan kepemimpinan di segmen tertentu. Contohnya kayak Gray sama Dena dulu waktu beli OpenFind dan Moko pas mobile gaming lagi panas-panasnya. Ah, iya, ingat. Itu kan buat nguasain pasar mobile gaming ya? Jadi bukan teknologinya aja yang dikejar. Persis. Mereka beli akses pasar, beli posisi strategis. Cepet jadinya. Betul. Selain itu, ada juga teknologi produk buy yang lebih fokus. Nah, ini baru mereka akuisisi karena butuh banget teknologi atau produk spesifik dari startup itu. Buat melengkapi produk mereka yang udah ada gitu. Iya, contohnya kayak PTC yang akuisisi Arbortex. Mhm. Itu kan nilainya gede, 200 juta dolar. Mereka butuh teknologi Arbortex buat solusi mereka. Oke, jadi ada beli pasar, ada beli teknologi. Apalagi? Ada lagi, team buy, atau sering disebut acquihire. Nah ini, acquihire, kayak akuisisi hearing gitu ya. Tepat. Ini intinya beli tim atau talenta di baliknya. Apalagi kalau di pasar yang talentanya susah dicari. Produk startupnya kadang malah nggak dilanjutin. Nah, jadi orangnya yang lebih penting dari produknya ya dalam kasus ini. Bisa jadi begitu. Terus ada juga numbers buy. Ini lebih ke hitung-hitungan finansial, arbitrase, atau geography buy buat ekspansi ke wilayah geografis baru. Oke. Jadi jelas ya, anggapan produk keren itu cuma salah satu puzzle kecil dari sekian banyak alasan logis. Banget. Dan itu baru yang logis loh. Nah, ini dia nih bagian yang menurut saya paling, bikin kaget tapi juga masuk akal. Ternyata ada alasan emosional juga di balik akuisisi. Oh, tentu saja. Manusiawi sekali kan? Sumber kita nyebut salah satunya FOMO, Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan tren atau kesempatan besar gitu. Ini bisa dorong valuasi jadi tinggi banget ya kan? Betul sekali. FOMO itu nyata banget di level korporasi. Tekanannya besar. Jangan sampai kompetitor duluan gitu kan? Iya. Selain FOMO apa lagi nih yang emosional? Ada juga frustration. Jadi perusahaan besar itu udah capek bersaing sama startup yang lincah, gesit. Akhirnya ya udah dibeli aja sekalian. Haha, daripada pusing ya, beli aja. Kurang lebih gitu. Terus ada checkbox. Ini unik nih. Akuisisi cuma buat ya nyentang daftar di rencana strategis tahunan biar kelihatan jalan strateginya. Serius, cuma buat centang doang. Ada contohnya. Disebutkan contohnya akuisisi Cambridge Docs itu katanya buat mencentang kotak strategi XML. Ya walaupun mungkin ada alasan lain juga ya. Wow. Terus apa lagi? Kayaknya makin menarik nih sisi emosionalnya. Ada Master of the Universe, ini lebih ke ego, eksekutifnya pengen kelihatan hebat, mendominasi pasar, jadi ya akuisisi aja, biar kelihatan wah, Wah, ego trip ya. bisa dibilang gitu. Atau shiny new toy, lagi senang aja sama sesuatu yang baru, keren, lagi ngetren, jadi dibeli, nggak selalu mikir integrasi jangka panjangnya gimana. Gila ya, ternyata ada faktor kayak gitu. Terus ada lagi? Masih ada, misalnya security, ini lebih defensif, mengamankan pemasok penting biar nggak diambil kompetitor. Kayak Arbortex dulu katanya sempat mikir beli Cambridge Docs karena alasan itu. Biar nggak jatuh ke tangan lawan ya. Betul. Sampai yang paling mungkin agak gelap itu embarrassment. Malu maksudnya. Iya, mengakuisisi startup dari luar untuk nutupin kegagalan proyek internal mereka sendiri. Jadi daripada kelihatan gagal di dalam, mending beli solusi dari luar.
Astaga. Jadi keputusan akuisisi itu bisa serumit dan ya semanusiawi itu ya. Jauh dari sekedar angka dan fitur produk. Banget. Faktor-faktor yang nggak logis, yang seringnya nggak diomongin terang-terangan, ini perannya bisa signifikan banget loh. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa artinya semua ini buat kamu? Para pendengar, kayaknya penting banget buat kita semua ngelihat berita akuisisi itu nggak cuma dari permukaan aja ya. Iya, jangan cuma lihat, oh startup A dibeli karena produk X-nya keren. Coba deh pikirin, kira-kira apa ya motivasi sebenarnya si perusahaan besar ini? Apa celah strategis yang mau mereka isi? Atau tekanan kompetisi apa yang lagi mereka rasain? Atau jangan-jangan ini ada hubungannya sama FOMO atau ego eksekutifnya? Tepat. Intinya, perusahaan pengakuisisi itu ngelihat startup lewat kacamata kebutuhan mereka. Kebutuhan strategis, kebutuhan emosional, tekanan pasar, semuanya masuk hitungan. Produk startup itu jadi salah satu kepingan aja ya dalam gambaran yang jauh lebih besar. Betul, produknya harus bagus, tentu, tapi itu cuma tiket masuk. Penentunya seringkali faktor-faktor lain tadi. Jadi, kesimpulannya nih, akuisisi itu super kompleks. Jauh dari mitos produk hebat pasti dibeli mahal. Ada campuran logika, emosi, strategi, oportunisme. Iya, penting banget buat pahami konteks si pengakuisisi. Mereka ada di tahap mana, celahnya apa, siapa kompetitornya, bahkan dinamika internal mereka gimana. Itu semua ngaruh. Produk penting, tapi konteks menentukan segalanya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Produk itu bagian dari solusi. Tapi solusi untuk masalah siapa? Nah, itu kuncinya. Oke, ini pertanyaan terakhir buat kamu renungkan di rumah. Kalau udah tahu semua alasan ini, dari yang logis sampai yang emosional kayak FOMO atau ego, gimana cara kamu sekarang melihat nilai sebuah startup? Apakah nilai itu beneran ada di produknya semata? Atau lebih ke seberapa pas startup itu bisa menjawab kebutuhan atau bahkan ketakutan dari raksasa yang lagi ngincer? Menarik buat dipikirin. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.